Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Berjumpa lagi di video pembahasan soal sejarah Indonesia kelas 10 materi Kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum menonton video penjelasan ini, jangan lupa untuk mengisi soal latihan. Link terdapat di deskripsi. Silakan. Untuk mendukung perkembangan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Yuk, boleh semangatnya yuk. Boleh semangat. Oke, terima kasih atas semangatnya. Pertanyaan yang pertama, Sultan Agung adalah raja yang sangat benci terhadap penjajahan Belanda. Di bawah kepemimpinannya, Mataram Islam menyerang Belanda di wilayah Batavia. Penyebab kegagalan serangan tersebut adalah kecuali A. Jarak yang terlalu jauh berakibat mengurangi ketahanan prajurit Mataram. B. Kekurangan dukungan logistik menyebabkan kelemahan prajurit Mataram. C. Kalah dalam sistem persenjataan. D. Banyak prajurit Mataram yang terjangkit penyakit dan meninggal. Atau E. Faktor iklim dan cuaca yang dikarenakan tidak menentu. Dan jawabannya adalah betul, jawabannya adalah yang E, faktor iklim dan cuaca yang dikarenakan tidak menentu. Mohon perhatikan ya. Di penghujung tahun 1619, Sultan Agung cemas setelah mendapatkan kabar VOC berhasil merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten. Jayakarta yang kemudian namanya diubah menjadi Batavia itu adalah salah satu wilayah yang belum mampu ditaklukkan Kerajaan Mataram. Fakta VOC yang terkenal memperbudak pribumi juga mengganggu pikiran Sultan Agung. Sebelum Jayakarta takluk, VOC yang sebelumnya bermarkas di Kepulauan Banda, Ambon, dan Kepulauan Maluku mengirimkan utusan untuk meminta izin kepada Sultan Agung guna membuka loji-loji perdagangan di pantai utara Mataram. Tawaran itu ditolak Sultan Agung. Alasannya, Sultan Agung yakin jika izin diberikan, maka ekonomi di pantai utara akan dikuasai oleh VOC. Pertanyaan nomor 2. Kerajaan Mataram Islam akhirnya mengalami perpecahan dengan dikeluarkannya Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram ke dalam 2 bagian, yaitu Mataram Barat dan Timur. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang ditugaskan untuk memimpin Mataram Barat yaitu A. Pakubuwono, B. Sultan Hamengkubuwono, C. Ageng Pamanahan, D. Sutawijaya, atau E. Amangkurat. Jawabannya adalah yang B, Sultan Hamengkubuwono. Perjanjian Giyanti amat mempengaruhi jalannya sejarah peradaban Jawa. Isi perjanjian yang melibatkan Belanda atau VOC ini telah membelah wilayah Mataram Islam yang memunculkan 2 kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Dikutip dari buku berjudul Sejarah Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang ditulis oleh Purwadi, Perjanjian Giyanti disebut pula dengan Babat Palihan Negari yang ditandatangani tanggal 13 Februari 1755 di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, dekat Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan Perjanjian Giyanti, wilayah milik Mataram di sebelah timur Sungai Opak yang mengalir dekat Candi Prambanan dikuasai oleh Pakubuwono III, penguasa Kasunanan Surakarta. Sedangkan yang di wilayah yang berada di sebelah barat Sungai Opak menjadi kepunyaan Kasunanan Yogyakarta
yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Menuju pertanyaan di nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama Ternate, yang kedua Obi, yang ketiga Bacan, yang keempat Seram, yang kelima Halmahera. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang tidak termasuk dalam persekutuan Uli 5 ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawabannya adalah yang E, Halmahera. Dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara, karya Denny Prasetyo, persaingan kerajaan Ternate dan Tidore menjurus pada perebutan pengaruh dan kekuatan, sehingga muncul dua persekutuan dengan disebut Uli 5, Persekutuan 5 Bersaudara, dan Uli Siwa, Persekutuan 9 Bersaudara. Persekutuan Uli 5 dipimpin oleh Ternate dengan anggota Ambon, Bacan, Ubi, dan Seram. Sementara Uli Siwa dipimpin oleh Tidore dengan anggota Makaen, Halmahera, Kai, dan pulau-pulau lain hingga ke Papua bagian barat. Kedua persekutuan tersebut saling berselisih untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Masuknya Portugis dan Spanyol ke wilayah Indonesia bagian timur membuat kedua kerajaan yang sempat damai menjadi berseteru. Masing-masing pihak menjalin kerjasama dengan kerajaan setempat untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan. Kerajaan yang bekerjasama dengan Portugis adalah kerajaan A. Goa, B. Talo, C. Bone, D. Ternate, atau E. Tidore. Jawabannya adalah betul, jawabannya adalah yang D. Ternate. Perselisihan kerajaan Ternate dan Tidore semakin panas dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Portugis merupakan negara Eropa pertama yang masuk ke Maluku pada 1512. Portugis menjadikan kerajaan Ternate sebagai sekutu dan membangun benteng São Paulo. Spanyol datang ke Maluku pada 1521 dan menjadikan kerajaan Tidore sebagai sekutunya. Kedatangan mereka ke Maluku ingin menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Adanya perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua kerajaan mampu dimanfaatkan. Mereka mampu mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore yang sedang berselisih. Mereka bahkan ikut campur dalam pemerintahan dalam negeri. Tidak hanya itu, kedua negara Eropa tersebut juga menyebarkan agama Katolik. Persaingan antara Spanyol dan Portugis untuk menguasai Maluku mendorong dua bangsa ini untuk menyelesaikan konflik. Untuk menyelesaikan konfliknya yang terjadi, diadakan Perjanjian Saragoza pada 1529. Hasil dari perjanjian tersebut adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan akhirnya menguasai Filipina. Sementara Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Pertanyaan nomor 5. Sultan yang memimpin kerajaan Makassar, Goa Talo, dan sangat membenci dan menyerang keberadaan VOC di wilayah kerajaan Makassar sehingga mendapat julukan ayam jantan dari timur, yaitu A. Dipati Yunus, B. Sultan Hasanuddin, C. Sultan Malikul Al-Saleh, D. Sultan Ageng Tirtayasa, atau E. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jawabannya adalah betul, jawabannya adalah B. Sultan Hasanuddin. Selama perlawanannya dengan Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari benua timur. Julukan tersebut diberikan karena kegigihan dan keberanian Sultan Hasanuddin memimpin perjuangan menentang VOC.
Meski VOC terus menambah pasukannya untuk melemahkan Goa, Sultan Hasanuddin tidak pernah habis untuk terus melawan. Karena mendapat bantuan tentara, pasukan Belanda berhasil menerobos benteng terkuat di Goa, yaitu Benteng Somba. Lebih tepatnya Benteng Somba Opu pada 12 Juni 1669. Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan tetap menolak bekerjasama dengan Belanda. Sekarang menuju pertanyaan nomor 6. Terjadinya pertikaian antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis di Maluku mengakibatkan diadakannya Perjanjian Zaragoza, bertujuan untuk A. Membagi daerah Maluku menjadi dua kekuasaan. B. Kedua bangsa tersebut dapat membeli rempah-rempah di Maluku. C. Meningkatkan hubungan kedua bangsa tersebut. D. Kedua bangsa tersebut ditugaskan untuk menyebarkan agama yang dianutnya. Atau E. Menentukan batas pengaruh dari kedua bangsa tersebut. Jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah yang E, menentukan batas pengaruh dari kedua bangsa tersebut. Mohon diperhatikan ya, Perjanjian Zaragoza adalah kesepakatan antara Spanyol dan Portugis dalam menentukan wilayah mereka, yang mana belahan bumi bagian timur dibagi di antara kedua kerajaan tersebut dengan batas garis bujur yang melalui 17 derajat sebelah timur Kepulauan Maluku. Perjanjian Zaragoza dikenal dengan nama Zaragoza atau Zaragoza dan ditandatangani pada tanggal 22 April 1529. Perjanjian ini merupakan perjanjian kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas yang membagi belahan bumi barat di antara Spanyol dan Portugis yang diprakarsai oleh Paus. Karena pada saat itu terjadi persaingan perebutan koloni yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Oleh sebab itu, dibuatlah perjanjian. Dalam isi perjanjian Zaragoza menghasilkan kesepakatan yang lebih rinci kedua belah pihak, Spanyol dan Portugis. Kesepakatan tersebut ialah yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di wilayah Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangannya di wilayah Maluku. Seperti itu. Menuju pertanyaan nomor 7, perpaduan antara seni budaya Indonesia dan budaya Islam pada seni bangunan masjid tampak pada bagian masjid kecuali A. Atap masjid, B. Letak masjid, C. Pendopo masjid, D. Arah kiblat, atau E. Menara masjid. Dan jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah yang D. Arah kiblat. Mengutip sumber belajar Kemdikbud Republik Indonesia, berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara menambah khasanah budaya nasional, memberikan dan menentukan corak pada kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan budaya Islam tidak mengganti atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, sehingga terjadi alkulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Nah, hasil proses alkulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masuk berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra, serta pola kehidupan dan kebudayaan non-fisik. Seperti itulah penjelasan dari nomor 7. Nomor 8, daerah Aceh berkembang tarian saman. Saman dalam bahasa setempat berarti 8. Latar belakang penyebutan tari saman adalah A. Dilakukan oleh 8 orang pemain, B. Diiringi oleh 8 pemain musik, C. Terdiri atas 8 gerakan berulang-ulang, D. Diiringi oleh 8 jenis alat musik,
atau E. Terdiri atas 8 pemimpin gerakan? Jawabannya adalah yang A, dilakukan oleh 8 orang pemain. Mohon diperhatikan, tari saman adalah salah satu tarian adat asal Aceh. Tarian ini berasal dari daratan tinggi Gayo dan dikembangkan oleh Syekh Muhammad As-Saman, guru tasawuf kelahiran Madinah pada abad ke-17 Masehi. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Saman biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Tari saman adalah tarian laki-laki. Syekh Saman memilih berkesenian untuk mengajarkan tasawufnya. Dia membuat sejumlah syair pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad, menyusun kata maupun aturan gerakan dan sikap badan yang menyertai gerak. Tulis Snok Hugronje dalam Aceh di Mata Kolonialis yang kedua. Nomor 9. Bukti-bukti yang menunjukkan adanya proses alkulturasi kebudayaan Indonesia asli dengan kebudayaan Islam adalah A. Penguburan mayat dengan menghadap ke kiblat, B. Pembuatan peti mayat, C. Perayaan sekaten di daerah Yogyakarta dan Surakarta, D. Dikumandangkannya azan sebelum sholat, atau E. Adanya kasta yang memisahkan antar satu golongan. Jawabannya adalah yang C, perayaan sekaten di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Mohon diperhatikan penjelasannya ya. Melanjutkan pembahasan pada nomor 7. Alkulturasi dalam perkembangan budaya Islam di Indonesia adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dan terjadi kemajemukan di dalam masyarakat. Budaya, suku, ras, golongan, hingga agama yang berbeda dari membaurnya masyarakat asli dan pendatang berpeluang tinggi menciptakan alkulturasi. Alkulturasi merupakan proses budaya pada masyarakat yang dimodifikasi dengan budaya lain. Adanya kontak sosial dengan budaya lain akan memicunya. Ciri khas alkulturasi adalah proses adaptasi masih tetap mempertahankan kebudayaan lama. Terjadinya alkulturasi dimaksudkan untuk mengembangkan budaya dan sekaligus mempertahankannya. Bagaimana penjelasannya? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Menuju pertanyaan nomor 10, raja adalah pemilik tanah kerajaan beserta isinya. Untuk melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh seperangkat pegawai dan keluarga istana yang mendapatkan upah atau gaji berupa tanah lungguh atau tanah garapan. Tanah lungguh dikelola oleh kepala desa dan yang menggarapnya atau yang mengerjakannya adalah rakyat atau petani penggarap dengan membayar pajak atau sewa tanah. Dengan adanya sistem tersebut, lahir tuan-tuan tanah di Jawa yang sangat berkuasa. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Mataram tersusun berdasarkan pola A. Feodalisme, B. Merkantilisme, C. Sosialisme, D. Kapitalisme, atau E. Pluralisme. Jawabannya adalah yang A. Feodalisme. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Sistem pemerintahan pada zaman dulu lazim disebut dengan istilah feodalisme, yaitu sistem pemerintahan yang menempatkan raja sebagai penguasa tertinggi, sedangkan para bangsawan, keluarga raja, dan para aparat birokrasi adalah anak buah raja yang dijadikan alat untuk memerintah rakyat. Dengan demikian, rakyat adalah penduduk kerajaan yang diperintah. Di samping itu, dalam feodalisme, kekuasaan didistribusikan kepada para bangsawan dan aparat birokrasi, sejalan dengan pembagian tanah kerajaan. Artinya, bahwa para bangsawan dan aparat birokrasi memperoleh tanah dari raja sebagai tanah jabatan.
yang luasnya tergantung tinggi rendahnya derajat kebangsawanan dan jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan.